Terima kasih kepada Ibu Guru yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk memperkenalkan lolos jam-jam produk desa Penglipuran. Jadi perlu diketahui, desa Penglipuran ini bukan desa dinas, desa adat. Kalau dinasnya adalah kelurahan Kubuk, tapi yang dikenal adalah desa adat Penglipuran. Karena ada 3 desa adat di kelurahan. Nah ini perlu diketahui. Jangan sampai dikira ini adalah desa dinasiat. Pertama juga yang terhormat Bapak Ibu sekolah, yang kami hormat juga Ibu Guru, Bapak Guru, dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang tua siswa, dan kepada anak-anak semua siswa yang ikut dalam yaitu demo pembuatan lolos jam-jam. Perlu kami memperkenalkan diri. Nama saya adalah I Nyoman Suadnya. Sekarang sering dikenal dengan nama Pekat Bagus. Ya, kalau lolos jam-jam saya dulu dikenal di Tiara Dewata, tapi sekarang karena saya sudah kekurangan tenaga, kami serahkan kepada produk yang lainnya, teman-teman yang lainnya. Gitu. Sebenarnya saya memproduksi ini adalah mengisi masa pensiun, yaitu saya pensiun 2020. Ya, sebagai seorang guru SMP dan SMA. Jadi jangan sampai waktu pensiun itu tidak ada kegiatan itu juga. Sehingga 2010 sebelum pensiun sudah memproduksi lolos jam. Itu matre? Ya, nah ini sedikit. Jadi saya tahu bahwa nama produk saya adalah lolos jam Pekat Bagus Penglipuran. Ya. Ya, kami sampaikan dulu sedikit sejarah tentang kenapa di Penglipuran ada lolos jam-jam. Nah, ini awalnya adalah orang tua kami pada umumnya di sini di Penglipuran adalah siang hari mencari kelapa muda karena sebagian besar warga kami adalah bertani. Ya, kalau siang hari pasti kehausan, mencarilah istilah balik pun, ya, kelapa muda. Ya, itu diisi dengan daun jam-jam yang muda, bukan yang tua, yang muda. Diisi cabai sedikit, diisi garam, enak. Itu awalnya. Ya, sebelumnya juga di sini dikenal dengan ada yaitu rujak sentul. Tapi sekarang sentul sudah tidak ada lagi. Ya, itu dikenal di sini. Ya, itu yang membuat adalah dadang butuh namanya. Ya, dadang butuh. Nama Bali itu biasa ya. Aneh-aneh ya. Yang dulu ya, gitu ya. Ya, nang locong gitu biasa, kontreng gitu kan. Nah, gitu biasanya dulu ya. Atau mie badeng gitu ya. Tetapnya yang apa? Yang apa-apa aja pertama itu kalau di Bali. Nah, setelah diketahui itu enak, ada yang mencoba di Penglipuran itu namanya mie kunil. Nah, kita tahun 83 mie kunil ini mencoba membuat lolos jam-jam. Dulu namanya bukan lolos jam-jam, namanya rujak jam-jam. Ya, jam-jam juga kalau di Penglipuran bukan jam-jam namanya ploncing. Ya, tapi orang luar mengatakan jam-jam gitu. Akhirnya dikenal nama lolos jam-jam. Tapi dulu dijual pakai gelas, diisi kacang tanah yang digoreng, enak gitu. Kemudian Menyampo punya inisiatif, ya, Menyampo ada lolosnya Menyampo, yaitu dibungkus-bungkus dengan yaitu plastik kiloan itu. Laku juga. Nah, kemudian pernah juga dipakai bekas Pak, yaitu botol bekas, tapi bersih, ya, ya. Tapi sekarang nggak ada pakai botol. Semuanya botol langsung dari pabrik.
Ya sudah lama itu menggunakan itu. Ya, karena sudah dipasarkan ke luar desa. Kalau masih dalam desa kan apa-apa. Karena sudah dipasarkan ke luar desa, dipakailah yaitu botol yang memang langsung keluar dari pabrik. Yang itu pabriknya kalau di Bali ada di Tabanan. Sekarang ada di Gianyar juga dari botol ya. Ternyata dengan adanya lolotan ini, botol itu semakin laris. Karena di sini aja yang memproduksi lolotan itu hampir 11 orang. Ya, banyak. Sehingga mereknya banyak sekali merek. Yang penting kalau lolotan penglipuran itu, yaitu tidak pakai pemanis kimia. Ya, karena ada apa istilahnya, sari manis gitu kan. Pokoknya diminum tidak bikin kerongkongan kering. Nah, ini yang penting ya. Dan kalau tentang penglipuran sudah punya izin dari kesehatan, sudah punya halal. Ya, kemudian juga hak kekayaan intelektual. Nah, ini saya terima langsung ya saya wakili penglipuran, terima langsung di Hotel Kartika Plaza di Google. Jadi kalau orang lain nanti membuat lolocam-cam memakai nama penglipuran itu tidak boleh karena sudah punya hak kekayaan intelektual. Jadi, ya. Nah itulah tentang sejarah, sedikit tentang sejarah lolocam-cam. Nah sekarang kita langsung pada bahan-bahannya apa saja. Ya. Pertama adalah daun cam-cam. Ini namanya ada daun koncing. Ini dimakan mentah pun tak apa-apa. Ya. Kemudian juga gula aren. Ya, ini yang dikenal gula dawang lutung. Ya. Ini juga asam Jawa. Karena dikatakan asam Jawa karena apa? Karena lebih banyak datangnya dari Jawa, terutama dari daerah Jawa Timur. Sedikit garam sesuai keperluannya. Nah itu bahan-bahannya. Ya, sederhana sekali bahannya. Tidak ada bahan-bahan yang aneh-aneh ya. Ini bahannya. Ya, baik siap diminum. Cara kerjanya sekarang. Ya, cara kerjanya. Pertama, ya kita siapkan gula ini. Gula ini disisir, ya disisir, kemudian diisi air. Tapi airnya bukan air sembarangan, air yang sudah siap diminum, sudah ada izin kesehatan. Ya, kemudian disaring. Ya, kemudian juga terus selanjutnya ini asam atau di sini juga dikatakan lunak. Ya, juga diremas-remas, diisi air yang siap diminum juga, bukan air sembarangan, kemudian disaring. Ini, kalau gulanya ini, ya, ini jadinya. Kalau gulanya ini, ya. Terus ini daun cam-cam ini di blender. Nah, kalau dulu ya, waktu pertama kali saya buat kita masih ngincep pakai lisum ini ya. Aduh, susahnya luar biasa. Bangun harus jam 1 malam bangunnya. Ya, karena itu terlambat. Sekarang sudah pakai blender yang besar ya. Buat sendiri ya. Ini bisa dibakar langsung, apa-apa ya. Dan dibersihkan ya. Terus ini hasilnya ya. Jadi di blender diisi air yang juga sudah siap diminum, ya diremes-remes. Ya, terus disaring tuh hasilnya ini. Ya, sekarang tinggal campur ini tambah ini tambah ini tambah garam. Jadilah ini, nanti bisa coba. Kalau ingin mencoba mencampurnya silakan. Ini sering terjadi, saya pernah demo di Hotel Dimas di Ubud. Akhirnya jadi bahan ketawaran. Kenapa? Ada yang mencampurnya lebih, gulanya lebih, ada yang garamnya lebih, ada yang asamnya lebih, sehingga ya
rame jadinya. Nah, akhirnya saya kasih tahu, inilah yang benar kita hasilnya campuran itu. Mungkin sampai sana bisa ada pertanyaan. Atau lanjut dulu? Ya lanjut. Mencoba. Nah, sekarang manfaatnya apa sih gunanya kita minum ini? Ya, kalau dulu masih ya berdasarkan dari konsumen mengatakan manfaat daripada lolo congcong ini satu memperlancar pencernaan anak sasarnya, kedua panas dalam, ketiga batuk kering, ya, dan yang lainnya lagi. Nah, apakah itu benar? Apakah sudah berdasarkan tes? Nah, kalau dulu belum ada tesnya, karena saya pas kedatangan orang kuliah di farmasi supaya benar bahwa ini manfaatnya ini. Nah, terus saya suruh datang dia setelah hasil lab itu menyatakan memang benar Pak, ini bisa memperlancar pencernaan. Ya, kedua menurut panas dalam. Ya, itu sudah hasilnya ada persenyawan, saya lupa persenyawan itu. Ya, itu ya. Nah, ya gitu ya. Dan pencernaan panas dalam, batuk kering gitu ya. Gitu ya. Ini pemasarannya yaitu seluruh Bali sudah. Tapi juga sering juga disuruh untuk dijual keluar karena ada permintaan. Pernah saya pasarkan ke Lombok juga, pernah ke Jogja juga, tapi membawanya. Kenapa? Karena lolo congcong ini minuman segar tidak bisa lewat 24 jam. Tapi kalau langsung ditaruh di showcase, saya langsung taruh di showcase, bisa 6 hari 7 hari. Nah, tapi kalau yang ngasih ini hanya 24 jam, ya boleh lebih gitu. Karena namanya minuman segar. Jadi sebenarnya adik-adik juga ibu bapak bisa di rumah mencoba buat lolo yang lainnya. Ya sebenarnya masih banyak tuh yang bisa bikin lolo, apakah itu lolo don tapit pegagan ya, dan pedung gitu ya. Ibu ada mau kotak mencerdaskan lolo. Ya, karena saya juga saya pribadi ini juga sebagai yaitu wakil ketua pengobatan tradisional Kabupaten Bangli. Saya bukan buat lolos congcong saja, juga buat teh herbal ya. Nah itu terima kasih sudah. Mungkin ada pertanyaan? Coba. Ada lagi mungkin yang apa lupa menyampaikan, silakan. Mencoba silakan. Saya mau mencoba silakan. Ambil sini ya. Ini sudah sediakan. Rasanya dulu nanti dapat semuanya dapat nanti. Ya. Dek. Ini coba ya. Hei, Neng Song. Ôi, giật chú đã mấy macet nih.